Nah, sekarang kita akan membahas sistem kerja radiator pada motor R15 ataupun motor lain ya. Jadi untuk motor jenis seperti ini, sport ini, dia radiator di depan, kemudian tampungan itu ada di bagian belakang dan samping ya. Ini udah saya isi ulang karena dia udah mulai low, udah mulai berkurang ya. Jadi sistem kerjanya adalah radiator ini pendingin. Dan ini adalah air coolant. Coolant itu bahasa Inggris adalah pendingin ya. Jadi air pendingin. Atau bisa disebut udara. Kalau bahasa Inggris air itu udara. Jadi buat udara pendingin dia. Fungsinya adalah buat udara pendingin, yaitu radiator. Ini tutupnya udah saya buka. Kondisinya masih aman, tadi udah saya nyalain, videonya udah saya upload. Jadi dia tidak meluber ya. Nah, kemudian di belakang radiator ini dia ada kipas. Jadi ketika teman-teman menyalakan mesin sekitar 2 jam, 3 jam tanpa berhenti, tiba-tiba kontak ini udah di offin tapi kipasnya nyala. Apakah itu error? Apakah itu tidak ya? Itu adalah hal yang normal ya. Jadi ketika mesin udah dimatikan tapi kipasnya itu menyala, itu fungsinya adalah mendinginkan sirkulasi ruang bakar, yaitu melalui radiator itu menjadi dingin. Jadi kipas itu akan menyala. Tapi kalau misalnya teman-teman jarak sekitar 15 kilo, 10 kilo, 5 kilo, kipasnya nggak nyala, bukan berarti itu motor itu rusak. Tapi memang suhunya itu masih belum mencapai suhu dingin. Nanti di sini indikatornya akan menyala. Akan berkedip kalau udah mulai overheat, panas berlebihan ya. Dan bahkan kalau dipaksain dia akan mati sendiri. Dia akan mendinginkan sendiri melalui kipas, dibantu kipas pendingin ya. Nah, nanti untuk rencana kedepannya saya akan mempraktekkan membuat tutorial, yaitu membuat pendingin kiprok. Saya rakit pakai kipas CPU ya. Kiproknya ada di sini. Jadi memang di sini kedap udara sehingga mudah overhead kiprok juga. Ini voltmeter udah saya belikan juga. Nanti saya rancang, saya modif lagi. Jadi seperti itu untuk sistem kerja radiator ya. Kemudian sistem kerja air ya. Jadi untuk di bagian depan ini kan seperti ini, ada tampungan airnya juga. Di situ ada tampungan air. Untuk di sini boleh diisi penuh, di sana jangan diisi penuh karena harus ada batasan fullnya. Jadi sisanya itu buat udara. Udara itu buat mendorong ya. Fungsinya untuk mendorong di tampungan botol situ ya. Mendorong air coolant, sistem bekerja. Jadi ketika di sini air di sini udah mulai panas, maka dia akan kekiring bergantian ya, yaitu pada bagian tampungan samping. Dan kalau misalkan di sini mulai berkurang, maka yang di samping itu akan disedot naik, mengisi kembali ke sini. Jadi sirkulasi adalah bergantian, kayak semacam sistem kerjanya oil cooler motor Satria lah. Dia berputar lah, airnya itu berputar, tapi tidak selalu berputar terus-terusan. Jadi dia akan mengirim ke belakang, baru diganti ke arah ke depan. Jadi yang dingin ini akan mengganti ke depan. Bahkan kalau misalkan depan udah mulai habis, kekurangan, maka yang di belakang akan kesedot. Makanya teman-teman kalau misalkan mau ngecek itu di area belakang sini. Bisa dilihat di area sini, low sama fullnya. Kalau udah low itu saya sarankan segera diisi. Takutnya nanti teman-teman nggak sengaja make, tiba-tiba mogok, overhead ya. Itu sangat penting ya. Itu sistem kerjanya ya. Dari kipas sudah saya bahas, air sudah saya bahas. Jadi saya sarankan menggunakan air khusus, air coolant ya, yang warnanya hijau. Jadi jangan air biasa. Kalau air biasa itu mengandung kerak putih ya. Jadi ini udah dicampur, walaupun ini air biasa udah dicampur bahan kimia. Nggak tahu bahannya apa, itu urusan perancang profesornya ya. Yang penting kita ngikutin aturan pergantian berkala aja ya. Jadi kalau misalnya bang saya mau ganti total nih airnya, tinggal dibuka pada bagian depan. Di sini ada baut 10 di head mesin. Ini harus buka fairing bawah dulu ya untuk melepas baut itu, untuk menguras total. Tapi kalau hanya sekedar menambahkan, tinggal buka cover di sini, yaitu tinggal diisi, disesuaikan. Teman-teman bisa menggunakan corong fleksibel karet ya, jadi lentur ya. Video prakteknya udah saya upload. Oke, semoga bermanfaat untuk tentang membahas air radiator dan fungsi radiator pendingin ini. Jangan lupa di subscribe, ikuti channelnya. Next video selanjutnya.